Alin nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin. Fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim. Wa man dakhalahu kana amina. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Wana jalan lan tumurun nama Qaul, mangsane padha komentar sapa al Yahudi. Wong Yahudi padha komentar padha ngucap qiblatuna qabla qiblatikum. Qiblatuna uta kiblat kita rupane Baitul Muqaddas iku qabla qiblatikum, iku sedurunge kiblat sira kabeh. Maksude kabeh. Apa sing tumurun dawuh inna awwalatu. Tak temene kawitane omah. Wudi akan jenda sakno pobet muta'abbad dan halinggon ibadah linasi kecil musuh di ardi dalam bumi. Iku lala diyakine omah dibak kata ono emka. Tiga itu dibak bakah. Saya lapat bakal juga tundukot imak kata yang dalam Mekah. Sumiat dan arani opo Mekah. Diarani dari kagelan ngomong-ngomong bakah. Makkah diarani bakah itu di anak. Karena saat temen Mekah itu iso menghancurkan apa Mekah anak kol jaga birosi ing pira-pira kudune wong sombong wong angkuh. Satu hasilnya menghancurkan apa Mekah utawa Ka'bah ing anak kol jaga birosi. Banalu bangun ing kersa al malaikat qabla khalqi Adam masih kejadian Nabi Adam. Wa di alam den letakno badau badal bait badal ikilah maksudnya sauce Ka'bah al-Aqsa apa masjid Baitul Muqaddas. Wa baina umalan antarane Ka'bah lan Baitul Aqsa arbauna te 40 panisana tan 40 tahun kama fi hadis kita. Wa fi hadis lan iku teten dalam hadis cara dawuh annahu annal fitri wa. Iku awaluma kawit awalama. Iku ing dalam kawitane perkara zuhar ala wajil ardi. Inta khalqis samawati wal ardh. Wa annahu wa anna baitullah awalama ing dalam kawitane perkara zuhar kang pertela koma ala wajil ardi ing atase permukaan wajib mak ngatasi berikan ida qalbis samawati wal ardi nalikane gawe langit bumi iku zubdatun iku rupa untuk annahu awal madhuhara iku zubdat bedo ukang putih fatuhiyat mongkoten lempit mongkoten gelar fatuhiyat mongkoten gelar wal ardi bumi minta tinggi sampai ni sore ikilah minta tinggi barokan halis ingkang tinggi halen naladi da barokatnya berikan dari berkah wiridan dan jadi petunjuk jadi masih suara jadi aturan jadi final alamina kedhe wong sak alam kabeh di anak kita wong itu wong iku kiblat wong sak alam ini tetap ing dalam baitilah ayat itu beberapa pondok bagi nasibnya kita kan setengah satu ayat yang bajinat makom Ibrahim makam Ibrahim. Manane ailah hajaru tegese watu ala dirupane hajar koma kang bang ngadeg sapa Ibrahim ali ing atase hajar indah bena ibeti nalikane bangun Ka'bah. Pak Asaro mongko bekas sapa kodamahu sama andorone Ibrahim di fil hajar. Babati alam cek tetep apa asarul kodam ya asarul kodam ilal an mongko mati saiki. Bekas zaman Ibrahim tetep nganti saiki ma atau di zamane sertane suwene zaman. Suwene zaman watada ulil aiki lan bolak-balik tangan, bolak-balik kekuasaan alaihi ing atase ikilah asaril kodam. Kontrol terang itu. Ini penting loh. Ini peringatan untuk dikaji-kaji. Jadi Ka'bah itu diterang Quran itu kaitannya bukan masalah hati, masalah ayat itu. Ini rumah tenang. Oh, ini nak ngaji. Kalau nu berkali-kali mutusno badhe ra mulang, tapi ya berkali-kali akhirnya mulang. Sama itu syukur apa tak mulang. Pre itu gremeng. Iki ge prai. Tahu. Terus ngeten iki pentingnya ngaji. Ka'bah itu tidak pernah diterangkan Quran sing kaitane haji. Nanti haji itu ibadah tersendiri di luar masalah ilmu. Ka'bah ini diterangkan Quran masalah adu argumentasi. Ini rumah adu nopo argumen. Ahli kitab itu karena istinadnya ahli kitab itu kalau orang Yahudi kan Nabi Musa, kalau orang Nasrani Nabi Isa. Hingga setelah generasi jelas Nabi Musa sebelum Isa, sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga
Sehingga Rasulullah Muhammad jaga tambali lo. Umpama Muhammad itu bener, itu tetap junior timbali lo. Mesti ini bener ya anut Isa atau anut itu Musa. Memang Nabi secara penanggalan Hijriah mau penanggalan Masehi itu jelas. Nabi itu kisarannya tahun 510 Masehi. Mulai berjuang, mulai macam-macam berdasar. Sehingga mereka bilang, wong Islam bener carane iki. Nabi ne yo kalah senior, kiblat yo kalah tuh. Ini penting banget. Sehingga kena nyifati Quran itu bertentangan dengan Taurat dan Injil, gue malah mundur. Gue nak kepingin konsisten dengan logika itu. Itu buat Quran itu sesuatu yang tidak beda dengan Taurat dan Injil. Itu mudi musaddiqal lima bena. Bahwa Quran itu membenarkan Taurat dan Injil. Bahwa ada satu dua item yang Taurat dan Injil itu dirubah. Ya sebutkan yang dirubah itu apa saja. Misalnya yang yuharrifun al-kalimah mawadihi. Terus bagian ayat di mawadihi. Ini penting kalau terangkan. Jika Ka'bah itu dibicarakan Quran itu masalah dua argumentasi. Jadi Nabi Muhammad, itu sidi-sidi muni aku Nabi Junior. Mulanya aku itu rara popo. Aku rara popo. Jadi aku rara popo. Aku gak nabi sing reformis atau nabi penemu itu enggak. Aku nabi sing anut. Pokoknya sampean sing ngaji kula kudu siap nganggo logika Quran. Karena kita kabeh wong kok. Jadi kowe kudu nganggo logika. Aku ora apa-apa dari aku iku nabi sing anut. Lah terus mau anut sapa, Mas? Minta anut Ibrahim. Disebut kul ma kuntu bid'am minar rusul. Aku iku ora bid'ah. Aku iku ora penemu nabi, tidak penemu napa nubu. Aku ora apa-apa. Kul ma kuntu bid'am minar rusul. Terus ukuran Nabi itu macam taruhan. Wama adri ma yufalubi wala. Aku ya raro. Pengiran enggak kue tapi ya. Bonti yang kena adab. Nah, aku ngelawan kue ya mungkin kena adab. Utawa kue yang kena apa? In atabi lama yuhailaya. Aku ya raro. Mau adat wahyu. Ini jelas wahyu itu adik tabi milada Ibrahim Hanifah. Aku kon adat Nabi. Nah, ketika Nabi Muhammad jujur gitu dan Nabi ngagul-gugulkan Nabi Ibrahim. Wah, Nabi itu berlebihan namuji Nabi Ibrahim. Adik tabi milada Ibrahim Hanifah. Nah, itu terus wong Yahudi terlepas kontrol. Itu kita wong emosi mesti ditindak. Wong Yahudi terlepas napa? Sithik-sithik Ibrahim agamane Yahudi. Lah terus tindak. Kita napa? Kita tindak. Ane terus tindak Quran. Wong Yahudi dari ilmiah tapi dadine napa? Ka ilmiah, dadine ka ilmiah. Antum haulahi hajjum fi malakum bi ilmun falimatu hajjuna fi ma laysa lakum bi ilm. Kowe dari ngajak debat Muhammad ilmiah kowe kok gak napa? Ilmiah. Kok nak Ibrahim wa Nabi Musa wis bintore keberatan. Kok generasi ini Ibrahim sedurunge Nabi sinten Musa. Di foto karo Basim Asari wanut bahalan lucu. Kali Imam Ghazali anut entukan lucu. Yang sinten ya itu supaya bintone parah. Bintone napa? Parah. Ane maka Ibrahim Yahudi wala Nasrani. Murni masalah sejarah. Lah kadang wong salah paham nganggep Ibrahim Yahudi Nasrani itu Ibrahim enggak pengikut Yahudi, enggak pengikut Nasrani itu keliru. Artinya keliru dari segi sejarah saja tidak mungkin mergo dulu sinten Nabi Ibrahim disebut wa ma unzilati Taurat wal Injilu illa min ba'di afala ta'qilun. Apa udaran Ibrahim wa anut Yahudi ku piye wong dhisik sinten? Yahudi sok. Nah ketika kamu Yahudi sok dia golek pasar. Golek pasar rupa-rupanya. Saiki Baitul Muqaddas. Iku luwih tuwa tinimbang Mekah. Kok Baitul Muqaddas identik dengan Nabi Musa. Tetap Nabi Musa luwih tuwa tinimbang suku Jurhum. Terus pangeran butuh menjelaskan itu, duduk perkaranya. Tapi kan sudah disepakati setelah perdebatan ini selesai kan disepakati Ibrahim itu lebih tua ketimbang Nabi Musa. Kemudian generasi ini di Ibrahim terus diterangno bukti nak Mekah itu identik dengan Nabi Ibrahim terus di ayatum Bayyinatu maqamun Ibrahim. Bukti bahwa Mekah itu ada jejak Ibrahim adalah ning kono iku ana hajar ana makam napa Ibrahim. Yaiku watu sing ana bekasi. Iku nunjukno anak Muhammad murni anut Ibrahim. Mulane kiblate ning Ka'bah. Mergo ana jejak. Jadi artinya Ka'bah diterangno Quran ora dalam rangka haji. Haji sih gampang terang Ka'bah itu sah. Kalau pelajar yang soal marwah, nah, soalnya gampang. Ya, syaratnya juga gampang. Kalau yang menunggu semua terlayu, orang tak pilih ayo iso. Dan tapi kan
ngaji UN malah bingung. Kan nerangno enggak tahu kaji lho. Dan mutadian fil hajaril aswad. Jailan al-baita an yasari. Maron tilko awati. Ruwet to tenan jadi. Wah enak melayu kan kok gini kan misalnya iki hajar aswad kan kok gini. Pokoke Ka'bah kudu an yasari. Nak melaku ini mengarep. Padahal jadi otomatis yang melaku mengarep mesti otomatis Ka'bah dirine awam. Berhubung diterangno malah bingung. Jajal nak sing tau kaji nerangno UN kan yo gampang ae mlaku biasa kok Ka'bah ning kirim dhewe. Tapi gara-gara Pak Biro tambah nopo? Baru. Yo wong mikir pergi ke barang kiai. Waktu ini menunjuk nona ilmu tak nuri haji. Terus dia kepentingan Quran nomor ini terang noel. Jadi jangan kira ayat ini tentang haji ini, tapi tentang polemik bahwa Muhammad bisa diakui benar kalau bukti ini itu istinad dengan Nabi Ibrahim. Sebab itu Nabi itu konsisten. Semua ritualnya Nabi juga menunjukkan kalau beliau itu pengikut Ibrahim. Misalnya kena sholat, Muhammad Sallallahu Alaihi Muhammad atau Ali Muhammad juga Muhammad Ibrahim ala Ali Ibrahim. Selalu Nabi itu nggak bisa agak ngaitkan Nabi Ibrahim. Bahkan kira mati karena bapak Karlan malaikat bodoh nih. Apa iman aku kan dia nah dia berapa? Masa dia hilang bapakmu apa ayu bukan langgar. Bukan ini. Malah ini nasabnya buatan penting. Sebenarnya anak Ibrahim kan. Kuburan kata iman aku kan jadi. Malaikatnya juga andel. Padahal jelas bodoh itu. Anak karena tidak mungkin apa. Ya karena itu istilah resminya Quran. Itu istilah resminya Quran. Dua jari itu billahi haqqalahu jihadi wa sabarukum ma ja'ala alaikum fid-dini min al-hakim Ibrahim. Dua sama kumul muslim. Bahkan Quran juga ngendikan dua sama kumul muslim. Yo Ibrahim itu pula sing darani wong jenis koyo kowe jenenge jenis wong Islam. Menunjukkan bahwa polemik sejarah itu penting. Polemik sejarah itu penting. Ketika istinate wong Yahudi ben Nabi Musa, istinate Nabi wong Nasrani ben Nabi Isa. Terus istinate Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Nabi Ibrahim. Dan itu disebut istilah kanjeng Nabi kul ma kuntu bid'am minal rusul. Aku ora rasul sing bid'ah, tidak rasul sing gawe aturan dhewe. Aku anut aturan-aturane Nabi Muhammad. Nah, ketika Nabi sering nyebut Ibrahim, terus ahli kitab buktinya apa? Buktinya apa? Itu terus dijawab, buktinya Mekah itu ono makam Ibrahim, ono hajar yang dibangun Ibrahim, bangun apa? Terus peringatan kedua yang tadi bagi pecinta istri, tak warai itu. Ibrahim itu bangun Ka'bah itu Siti Sarah, Siti Hajar itu tua, dia anak tua itu. Tapi tidak ada sejarah Quran atau hadis yang ngerti anak tidak ajar malah bangun Ka'bah. Diganggu kiai hingga anak hidup itu dilatih berjuang dilatih. Karena contoh hanya anak kecil itu ya tetap. Nabi Ismail jadi cilik. Tapi kon ngangkat waktu be Nabi Ibrahim di kon nyewa. Disebut apa wa idyar fau Ibrahim wa Isa bin al-Baiti wa Ismail jadi ngewangi ngangkat waktu. Ya tidak nyewa. Padahal Nabi Ismail jadi saking cilik iku ora ro dene iku nak nyantang wedhus ini mikire kabeh. Ora roh. Mulane diarani khatim fikir Ismail kok dene iku nak ngangkang wedhus iku ning jero nek kabeh. Dijen iki kok. Mulane terus waktu cilik iki sing lingkaran cilik. Apane kabeh berarti. Jejer kiri. Kan iki Hajar Aswad, fikir Ismail mau ngene iki ya. Ngene iki separo napa? Khatim mau ngaram diarani napa? Khatim. Itu mriki lah. Pokoke puterane kabeh. Iku kabeh ulama ijma' khatim itu minal bait. Ya khatim itu minal bait. Mergo dene Nabi Ismail nak nyacang wedhus ning jero kabeh. Ya mergo cilik dene ora hukum. Jadi mulane Rasulullah itu nanti kagungan ide supaya Hijr Ismail ning jero kabeh. Jadi Hijr Ismail ning jero. Karena kalau menjaga di Ka'bah ditakutkan wong haji itu lewat ning jero napa? Hijr Ismail. Berarti nak lewat mirip sebenarnya agak muteri semua nopo. Bapak ini kan haji itu idealnya kan teori ideal ya dari ini syaratnya. Pokoknya kudu. Itu kan kudu muter ning jabane Ka'bah termasuk syaratnya ning jabane Hijr Ismail.
Mergo hijir minal Ka'bah. Jadi nak kowe muter ning jero hijir berarti belum menyelesaikan Ka'bah. Kalau gini nanti sholat nih jadi Ismail masuk ke kurang rokaat, tapi sholat itu ngalim berapa tiga tompo. Mereka berapa tiga mengira apa kali kerja. Jadi kalau pas sholat ini mikir tapi juga nyata modus. Repot. Jadi enak bodoh, sholat nangis sesuatu itu makom saja terus ngalim. Ngalim repot. Bukan sampai nama tu. Sebab itu Rasulullah nanti gak ada ide. Ajak umpama kaum mengikuti terpelajar. Itu si ciri Ismail tak lupa no jadi kak. Jadi bangsa Quraisy itu salah, bangun di Ka'bah kurang ngumpul. Ini istilah Nabi lampu tamam ala qawaidin apa Ibrahim saya dari hadis. Karena hadis itu diriwayatkan Aisyah ini terus kemudian bentangan Rasulullah. Jadi masalah besar. Karena perawi hadis ini kebetulan hanya Aisyah. Sahabat-sahabat ditanya jarang yang tahu. Jadi ketika Rasulullah wafat, oleh wali zaman yang nanti gubernur Mekah itu ponakane tidak Aisyah. Abdul bin Zubair bin Awam ora garwane Asma binti Abi Bakar. Soalnya Abdul bin Zubair ini ora berarti ponakane sinten Aisyah. Dia jadi gubernur Mekah. Jadi gubernur terus dia karena jadi gubernur dia di otoritas ya sudah idenya Rasulullah diaplikasikan yaitu Ka'bah dibuka mau memasukkan apa? Mau dimasukkan. Akhirnya wong sak Mekah itu cara sakniki keluar sekitar radius 7 kilo. Gara-gara kuatire tiang-tiang Mekah itu diajak koyo Abraha. Mergo merubah napa? Merubah. Jadi alasannya Abdul bin Zubair itu ide Rasulullah. Ide napa? Rasulullah. Walhasil ide itu kesampaian karena beliau gubernur Mekah. Tapi setelah dia dikalahkan Hajjaj bin Yusuf, mana masuk beruang nakal, raimu kau itu Hajjaj. Ketika pemerintahan Umayyah kan awal hasil akhirnya si Abdul bin Zubair kan dipateni itu. Yusuf bin Yusuf, Hajjaj bin Yusuf bin Yusuf. Ketika dipateni itu terus ada seperti semula yang sekarang. Tapi lewat polemik ini hikmahnya gede. Ono kesepakatan bahwa nggak boleh haji tawaf ning liwati jero nopo pikir Ismail. Paham ya? Ini sampai sejarah. Jadi Ka'bah dibicarakan Quran itu bukan tentang haji, tapi tentang nopo? Tentang ayat yang baik. Itu bukti kebenaran Rasulullah istinad yang Nabi Ibrahim adalah neng kawasan Ka'bah itu ada bekas itu. Nah, ngono Rasulullah mengkiblatkan Ka'bah itu anut Nabi Ibrahim. Ini dari Ibrahim seputar. Mulane wana lagi tentang polemik itu bukan tentang hajinya. Soal haji itu diterangkan di ayat lain, tapi kalau masalah posisi Ka'bah itu menjadi ayat itu. Nah, tadi ini wau dalil alami, tadi ini tambah ketok banget ketika jam sak dunia paling tepat di pusat bumi itu di Mekah. Ini malah ketok. Kalau suwun ngaji utamanya masalah ilmu. Ibadah itu nomor loro, penting banget. Kalau haji, polemiknya haji itu tidak penting. Yang penting itu polemiknya Ka'bah, istinadnya misalnya. Sampai tadi juga. Itu ketika Sayyidah Hajar untuk Nabi Ibrahim, mau hasil berjaya anak Ismail. Ismail rabi di wong perantau. Ini disebut jujur. Walhasil setelah itu anak turunnya, terus sampai ke Sayyidah Hajar. Karena ketika orang Yahudi ngakoni Nabi Ibrahim, Muhammad itu ujung-ujungnya untuk Nabi Ibrahim itu sakit iman. Karena syaratnya Nabi itu keturunan Bani Israel. Syarat saya jadi Nabi itu keturunan Bani Israel. Mana tuh Bani Israel itu ngakoni Nak Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Mana wa miwaro Ishak Yakub abasyarnahu Ishak wa miwaro Ishak Yakub. Jadi padahal Yahuda ini kan Yahuda bin Yakub bin Ishak. Jika ketika orang Yahudi kerungu Muhammad, orang Arab berdui kok jadi Nabi, wah, Nabi itu bangsa Palestina. Jika Nabi untuk memastikan bahwa beliau tidak bangsa Mekah asli, tapi bangsa Palestina, nerang. Itu bahwa Rasulullah itu ternyata juga bangsa Palestina, mereka anak turunnya Nabi Sinten Ibrahim. Ya, berarti orang Yahudi itu bangsa Minduan, bangsa sana itu bangsa tidur.
Jadi mau mereka Rasulullah, dia disebut yang tiba nih wajibnya ada bila roh itu, juga jawil Allah minasabiyah ila jadihi, ma'ilah isbatuhu. Paham ya? Terus sejarah itu bisa melacak kebenaran. Sejarah itu bisa melacak. Makanya orang-orang Kristen susah tenang ketika jadi kota suci Roma itu susah tenang. Makanya sampai saat ini dia menguasai Elia ini Palestina. Mereka yang aneh. Yesus itu rata melakukan yang Italia. Istinatnya kudu teng Elia, kemudian Palestina. Itu sejarah Islam itu gampang. Sejarah Rasulullah Mekah, kita kasih. Sejarah Rasulullah Medina, itu ziarah sarana Nabi. Jadi ngelacak sejarah itu gampang. Secara tarikhiyah itu gampang. Paham ya? Tapi sekali sejarah ini buatan terlacak, misalnya keyakinannya wong nanti Baitul Aqsa luwih tuwa timbang Mekah, Islam dia tak salah. Terus ning Mekah manut sopo? Kiblat Ka'bah manut. Jadi polemik itu napa antum ula ihajatum fi ma lakum bi ilmun fali nabi ma laisa lakum bi. Ketika Muhammad sudah berdebat secara ilmiah, masa kamu berdebat tidak napa? Rasulullah sendiri bilang, saya ini tidak penemu kenabian, tapi saya ini aneh Nabi. Umum Nabi kok ngendikan ini salah. Aku Nabi independen, jadi cara berpikir saya nopo independen. Padahal kita hebat independen, tapi malah aneh. Karena semua Nabi harus musalsal, harus polanya sama, harus musafikon. Saya ini uang pikiran saya ini walian. Jadi nak jalan cerdas dewi, independen dewi malah enggak, jadi berpikir malah bin. Orang-orang kebenaran kok dewe. Kebenaran itu pasti butuh beberapa dialek. Ini rumah kebenaran itu pasti butuh banyak apa? Dialek. Lewat beberapa dialek yang panjang itu, akhirnya terukir kebenaran. Itu kan ada jadi tahu ngaji itu macam batu penting. Kayak jadi guyonan beberapa kali. Orang-orang ikhram di Mekah ya pernah ada polemik supaya nggak boleh rokok. Kok cengkeh itu kan wangi. Jadi kena muhrim posisi ikhram kok rokokan berarti nggak gua wah. Karena orang sepakat cengkeh itu wangi. Nanti orang nak gawe kue naktar akhirnya apa? Nggak akan juga ulama. Masuk akal karena cengkeh itu biaya apa? Berhentinya perdebatan ini apa sepele? Kalau cengkeh itu sunat mergoan, saya wong Jumatan sunat rokokan. Mergo Jumatan itu sunatan ngambil rokok. Buat ini cerita betapa pentingnya dialek. Ini kalau namun cerita betapa pentingnya dialek. Umpama orang no dialek, tentu ketika cengkeh dihukumi wangi selesai, langsung orang ikhram nggak boleh pakai wangi. Paham? Tinggal ketunan, kok nak kiai semua nasi ketunan, nanti nih jedeng ini kok ketunan, dari ketunan wibadah. Kalau tak protes, kalau sering rakyat alasannya gampang. Ada ibadah yang pantangan ketunan, yaitu wong haji. Itu artinya apa? Terus orang menjadi tahu, berarti orang iso wong dewa-dewa ana ketunan segala berarti ana ibadah yang pantangan apa? Ketunan. Warpane wong nopo? Haji. Nah, ini pentingnya debat. Artinya orang terus ya, enggak ada kebenaran yang enggak butuh diperdebatkan. Lari Imam Syafi'i sampai alim yang ngono untuk berkali-kali debat. Sama Imam Malik sama Muhammad bin Yusuf bin Masyhur. Beliau dikonjak debat dengan Muhammad bin Yusuf. Itu muridnya Imam Abu Hanifah. Jadi dia banyak menimba Imam Abu Hanifah lewat debat. Karena cara disegi bisri wong lucu kula ge dicitani kula boten niki. Aku dhisik yo ora pati ngalim. Tapi ngalim-ngalim tak jak debat terus. Sesuai ilmune tak colot. Ya memang debat itu pentingnya kan gitu. Ada logika yang terbang. Ya ada logika yang terbang. Nah Rasulullah sauri-uri debat wong Yahudi Nasrani itu tadi. Pokoknya masyhur Rasulullah itu sering muhajah. Sering apa? Muhajah. Sering muhajah. Aku nak selesai terus dipasang. Nah, buatnya selesai. Masyhur. Ijazah ilmiah ya ilmiah kata suau. Antum ulain apa? Hajjum fi malakum fi ilmun falimatu hajjuna fi ma laysa lakum fi ilm. Tapi kalau sudah tidak bisa selesai, panjang ada mubah. Itu ya ada pasal. Masyhur. Faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka minal ilmi faqul ta'alu nasba'na ana wa abna'akum wa lisa'ana wa lisa'akum wa anfusana wa anfusakum sumana betahil. Nah, betahil itu mubahalah itu ngajak itu pasal. Jika perdebatan sudah ada ilmiah, terus para pendeta sudah tidak mau diilmiahkan,
Nabi ngajak adu pasut. Makanya masyhur ketika pendeta-pendeta ya sudah mat adu pasut ya adu pasut. Terus wong sinten tiang-tiang Yahudi baru pulang dari kancane. Lu cukup ajar, gue jelas bodoh ini mesti menang Muhammad. Terus no. Saya Nabi terus nimbali Hasan Husain, makanya masyhur. Wada'a Fatimah, wada'a Hasanan, wa Husain. Wada'a Aliyan. Kalau nak ngaji be aku hanya saat ini ngaji be itu. Jadi Nabi diundang Hasan, Husain, Ali, Fatimah. Itu tanggal banget. Sayyidah Maimunah tunggu ikut jangan. Apa saya tidak keluarga engkau ya? Ya keluarga tapi rasa melok iki. Jadi memang dalam tradisi Nabi itu kalau yang gitu-gitu malah cacilik lah. Jadi memang ini penting kalau aturakan biar sampai tidak salah Pak. Di sini kan mulang nak didik aja didik. Semua itu suatanya semua itu benar nganti mati pun nangan. Pokoknya sementing gak zino, gak dosa gede pun. Didik anak. Wong salah kaprah, senengane bojo didik bojo. Karena nak neriman kan iso prospek. Pemene nak dirayu gelem gawa warisan. Wah, itu tekelek ngelarang enten utang nopo. Ya, sejarah kenabian wow, Nabi Ibrahim membangun Ka'bah sing dijak gitu. Nabi Ismail padahal dijak cilik. Cara kiai Jawa mesti dijak bojone. Mesti dijak napa? Nabi Muhammad ketika mubahalah mbek wong kafir sing dijak mboten bojone. Hasan Husain padahal dijak cilik, orang mukallaf. Bahkan orang murohek sing Husain udah orang ngurus. Mesti coba uji pelajar. Masyhur, kanjeng Nabi nak sholat itu. Kanjeng Nabi sujud itu tiga jaran-jaran bisa sinten Husain. Saking cilik, tapi tetap tidak sholat dilatih. Nah, itu hebatnya Rasulullah. Khasnya anak kecil ya tetap Nabi dikit tumbak-tumbak di Husain. Kafir wadah Husain numpak itu. Tapi khasnya nubuah juga tetap. Ini ku dilatih napa? Sholat. Sehingga kenangannya Hasan Husain ketika Rasulullah wis wafat, kenangan mbek mbahmu apa? Aku tidak sholat. Padahal dia tidak paham Nabi dikit tumbak. Ketika mubalah ya dijak. Bahkan ketika Nabi mulai itu ya Rasul, ya Allah, haula ahli, ini keluarga saya. Terus ketika Nabi sudah mulai serius, itu kan riwayat-riwayat kan, Sayyidina Ali, Fatimah, Hasan, Husain. Nabi dikemuli sitok. Sudah, ayo mubalahnya dimulai. Makanya Nabi mulai itu Allah, haula ahli. Karena teorinya gampang, bojo itu ora penting karena sing dadekno Nabi entek iku anak turun. Kan taruhannya kan istiqsal itu entek sak anak turun. Dongeng loh. Kalau Sayyidah Fatimah kabundut, Ali kabundut aja entek wis gak ono turunan Rasulullah selama-selama. Lu ora paham banget ora tau mikir lho. Lho nggih. Adu pasut ini wong Yahudi Nasrani nganggep serius mergo nek iku tentang bisa berbledek. Misalnya entek dure Nabi. Dure Nabi gelem ra gelem kok liwat. Lha bojo mati turunan ijek masuk ijek sawaya ora bir-bir. Lah ya sing dijak kan Kanjeng Nabi Fatimah, Hasan Husain. Berarti kan ini kabudut tak? Entah kan selawat gak ono. Jadi Nabi kita serius sih. Wes iki adu pas. Iki keluarga santai. Santai sekali ini habis ya. Habis. Tapi nak bojo dijak kabeh tapi putu ora dijak kan bisa habis kan putune jeplanjur kan juga turunan. Duwe napa? Turun. Pak. Itu disebut fakus ta'alun nak dua anak. Karena aku wanita aku anfusana wa anfusakum kemana bdahil fanaj Allah anatawahi alal inna hadza laqul qasasul wa ma min ilahin illallah. Ini penting kula aturaken. Jadi semua peristiwa di Mekah itu sing dibakas ning Quran iku masalah tauhid ora kok masalah hati. Lane asbabun nuzule Allah nerangno Ka'bah iku malah tentang wong Yahudi Nasrani muni kiblatuna luwih dhisik timbang mingkit blas. Ya ayat ini itu dalil hati. Wah Ka'bah mubarokan buat dalil alamin. Iya maksudnya malah. Jadi surung tahun yang Ka'bah rapati barokan. Oh gitu. Wah bro. Terus yang lawan kudu kula kelar kaji lho. Nah sing lawan sampean pas jumlah kelar. Terus sing ngomong kudu kula. Kula kelar kaji mesti kelar lah, artinya ora ono masalah. Kula nate tawaf, nate masih ora kaji iki bolak-balik tawaf. Artinya memang itu tadi biar tahu lah. Umat Islam mayoritas ora kelar. Itu wong alim-alim cara kula luwih golek dalil sing untungno wong neraka. Berbagai jumlah napa? Mayoritas.
Kalau sering dibantah ki, tapi kan dawuh kanjeng Nabi al-hajjul mabrur la salahu jazaa'un illa. Dari ngono padha mangko leren kok iso kolat. Salah. Wah, enak ya. Loh iya padha kan. Di CPRI. Nah ya tapi kan kenapa haji yang dalil haji begitu populer? Al-hajjul mabrur la salahu jazaa'un. Karena kelar haji dalil itu populer. Umam tulis itu. Mesti mangko la ilaha illallah. Dalam kurung bisa ada jika kan. Ya tapi kan dari yang kemelek. Cuma harus ada perimbangan biar orang-orang itu gak berlebihan cara mendewa-dewakan apa. Ya kita anggap haji itu rukun Islam. Kita anak mampu wajib. Tapi tidak usah berlebihan sampai menteror sehingga sempat. Itu berlebihan. Seakan-akan sih tahu tawaf atau apa atau barokah. Qur'ane mubarokan. Quran ini itu tentang masalah kiblat, tentang polemik tauhid, polemik lem ittiba ning sunah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paham ya? Jadi ayat ini tentang polemik ittiba ning sinten Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi coba gini sampai biar ngerti maknanya kenapa begitu diulang-ulang Ibrahim millata abikum Ibrahim. Alif tabi' millata Ibrahim apa? Hanifah. Nabi jelas apa? Kul ma kuntu bid'am minar rusul. Ma kuntu ora ana sapa ingsun bid'ah. Iku wong sing ngawiti tatanan. Minar rusul sanging para rusul. Ane kanjeng Nabi ning sebagian ayat malah diistilahno ma kunta tarju ayul qa ilaikal kitab. Mas kowe ya ora tau terbersit nek kowe ape dadi nabi. Mane syaratnya dadi nabi harus tidak terbersit akan jadi syaratnya dadi wali apa? Saiki ora wong wiridan pengen dadi napa? Wali lucu. Wong nabi piyambak ora pernah terbersit bahwa dia akan jadi nabi. Wa ma kunta tarju ayul qa ilaikal kitab. Kowe ora tau berharap, ora tau terlintas nek kowe ape entuk kitab. Illa rahmatan rabbi, ngerti-ngerti kejadiane kowe nampa kitab. Lah nek kowe menjadi wali kan bayangan menjadi wali tamu akeh sugih. Calon wali. Calon wali je kapitalistik. Calon wali je matre. Oh wali elek. Lho iya kan saiki wong menjadi wali kan pikirane kan tamune akeh, sawanane akeh terus populer. Oh wali elek. Padahal hati wali iku ora seneng duit. Ya ora seneng apa? Populer. Kan iku ada yang wiridan bayang dadi wali, tapi asumsine prospek. Jadi wali apa? Kacar, kacar. Wah, gitu. Masalah ayat jelas Nabi mau nanti wa ma kunta tarju ayyul qa ilaikal kitab. Kowe dhewe ora tau arep-arep bahwa kamu nanti mendapat kitab. Paham? Jadi ora arep-arep wis salah. Alami dadi wong saleh alami. Pak diangkat wali, ratu Pak sing ra mlebu rokok. Rasa wiridan. Biasa ya alami, alami. Wae sholat ini berduduk yang wajib. Ya itu tidak wajib. Nung si Rasulullah sering ditantang wis sahabat. Ya Rasulullah bareng nerangno rukun sing wajib. Ya Rasulullah demi Tuhan, saya tidak akan menambahi yang wajib saja. La ajidu ala dzalik wala angus. Pun kula badhe nglakoni salat pas mawon. Ya ora ngarah kebli ora ngarah badian. Sing wani sumpah ning arep Rasulullah wa la ajidu ala dzalik wala angus. Aku ora bakal nambahi ora bakal kanjeng Nabi ben roh ahli swarga ya iku. Mergo memang sebaiknya kalau ulama itu harus jarang sholat qobliyah dan ba'diyah. Dia tahu. Tapi sebaiknya jarang. Jadi kok etikanya ulama memang sebaiknya itu alasannya ulama. Bahkan Syaikhul Qadir itu fatwa. Sebaiknya ulama kalau itu sebulan sekali itu fatwanya Syaikhul Qadir. Karena alasannya Syaikhul Qadir masuk akal. Jika ulama itu melakukan ibadah sunat terus, lama-lama sunat itu jadi problem bagi orang banyak. Misalnya orang mau masjid mesti tahiyat masjid, mesti qobliyah, berjumatan mesti ba'diyah. Sesuai berjumatan enggak. Salatnya barbar. Karena ulama mesti jadi panutan. Tapi nek sing qobliyah ba'diyah ora kanggo kan enggak akan jadi panutan kan. Jadi memang etikanya ulama memang begitu, aturannya memang begitu. Udah apa kamu niru enggak apa-apa asal uang darah niki ulama lho. Makanya masyhur Rasulullah itu berkali-kali qiyam Ramadan, tapi akhirnya beliau meninggal kan takut dianggap sunnah. Sunnah yang mutaba'ah, takut dianggap wajib. Tapi kalau terang, Abdul bin Mas'ud itu pernah nyurati ada seorang khalifah itu, cara sakniki gubernur di Kufah. Dia itu tiap hari sholat duha.
Disurati ya Abdul bin Mas'ud. Hentikan kamu sholat juga atau kamu saya laporkan ke Umar. Diajar. Alasannya apa? Kamu nambah sunnah yang nggak pernah dilakukan Nabi secara rutin. Nanti umat nganggep beban seakan-akan pokoknya ngantor di duha. Aku itu dia, gue nak jadi duha terus tak ancam. Lucu tuh, kok. Lho kok ini penting, piye wae umat itu roya agama lewat kiai. Jadi nanti kalau ndak, jadi kayak kasusnya terawih, uang rasolat pemilu biasa, tidak ada terawih izin. Itu contoh nyata. Kasus masalahnya sholat id. Sholat id uang rasolat biasa, tapi nak id gak wani. Mergo masyarakat, nak itu tabu, tapi nak subuh gak popo. Mereka uang subuh, sholat id. Jajal misalnya cek kiai hidup biasa sholat id, tapi nak subuh tenan, gua mikir. Tapi kan kiai itu kayak aturan ngono lah ya mikir. Kalau dunia itu mikir aturan itu eleng-eleng video gejar kan enggak. Tapi kalau bahasa kan gede ora jatuh. Ya biasa ya tengok mas, enggak salah juga. Memang repot jadi ulama, tapi ya memang itu etikanya ulama memang begitu. Beda lagi jajal, misalnya masyarakat terkenal. Gue sholat di masjid, uang gue seneng jamaah. Lagi dia ini kok dia juga dia. Tetap di hatinya masyarakat lama-lama nggak problem. Itu mesti. Wah repot, apa? Repot. Paham? Tapi ya berat. Kan kiai sendiri kan butuh citra juga kan. Tapi saran kula tetap kadang-kadang tinggal. Piye wae iku rawat. Pun umat tuh ngerti nak agama ini fuskah, agama itu tidak ada masalah. Wajib wajib selawatnya gitu betul nopo. Tapi niati anut sunnah Rasul bahwa agama ini mudah, ojo repot. Ya, tapi mau asal kejaran ulama, karena ulama kan orang urusan tuh gak sholat orang. Paham ya, jadi kalau ini malah jadi polemik masalah Ka'bah, itu masalah polemik kebenaran, masalah polemik apa? Nah, karena masalah Ka'bah itu masalah tauhid itu rungokno wis ngaji-ngaji. Karena masalah Ka'bah itu masalah tauhid sehingga Umar itu paham betul kalau masalah Ka'bah itu masalah tauhid. Iki rungokno wis mboten kaji ben. Sebab itu ketika Ibrahim Ismail itu khitab antohiro bekia iku lito. Tapi itu sare di wal akid, war rukai sujud. Wong kaji-kaji kudu ditawadu. Ka'bah dibahas iku kanggo wong saleh. Wong kaji disebut kadang-kadang saja. Ka'bah dibangun kanggo warukai sujud. Jadi siapa saja yang sholat itu kaitannya mbek Ka'bah. Terus yang sholat do pintu rumangsane nak rong kaji rong nyekel Ka'bah ora diurusan ambek. Pintu malah. Jadi Ka'bah dibangun jelas lito idina wal atifina warukai sujud. Angger kowe wong rukuk wong sujud ya diurusan ambek Ka'bah, ya diurusan mbek Nabi Ibrahim. Jadi dari awal Nabi Ibrahim Ka'bah iku bangun ben kanggo kiblate wong sing rukuk lan wong sing sujud. Jadi kowe urusan cek Ka'bah ora usah ngenteni sok Mekah. Iku pentingnya wong alim itu ben lurus, agama ben lurus. Lah nek Nabi Ibrahim penting wong haji berarti sektarian. Nabi sing ngutamakno wong sugih kan ngono. Sing kelar kaji wong sugih. Wong karuan ayate kan lito ifina wal akifina warukai. Sebagian ayat lito ifin wal qaimin tapi tetap warukai sujud dibaleni kabeh. Iku nunjukno tujuan Ka'bah kangge napa kiblat. Ane tiap salat kan muni mustaqbilal kiblat. Terus nomor 3 karena masalah utamanya itu masalah tauhid sehingga Ka'bah itu jadi berhol. Gonyaknya wong kafir wong Yahudi Nasrani pinter bisa ngenyak Muhammad. Muhammad itu aneh. Wong nyembah patung ra oleh dari patung watu. Tapi dia di Ka'bah. Orang meneh Muhammad itu ya aneh. Dari nyembah patung ra oleh mergo watu. Tapi Ka'bah watu. Akhirnya ya iku mau terus karena khulafaur rasyidin bisa menangkap semangat tauhid di Ka'bah itu. Presiden Umar tiap ngagung Hajar Aswad itu ngomongnya elek. Jadi masyhur ning hadirat sok. Aku yo roh nek wae. Yo ora mantur di ora manfaat. Lah sange ora Rasulullah ngabung ku ya harus ngambung. Ngatine yo ora nek ora ono gunane. Dadi iku nunjukno nek para khulafa ur-rasyidin roh tenan sejarah Ka'bah. Sampai ning ngarepe Hajar Aswad iso komentar alim tu annaka hajarun la tadur wala tanfa. Walau lah andi roa itu Rasulullah wa qabdal tu kama qabdal tu. Jadi macam muannas untuk macam mudzakkar. Iku
model ngono jamu. Wah, apik kasih Pak. Kon sing ustaz kok. Padahal di nomor gak donga, malah komentari sinten. Sadar napa? Asmat, aku roh aku kuat, yo ora madoroti, ora manfaati. Jadi bedanya pula forositin beku. Karena Umar tahu betul ini masalah tauhid, bukan masalah apa-apa. Ini masalah apa? Oke. Jangan sampai Ka'bah nanti diberhalakan, nasibnya nanti kayak berhala. Karena dulu polemisnya orang Yahudi Nasrani, Muhammad itu piye, wong ora oleh sujud be patung kok malah gawe nopo Ka'bah. Tapi ulama ngene mboten populer. Kata sekolah ini gak akan populer di layar media. Tapi saya bertanggung jawab tentang pendapat ini sampai ketemu. Aku lagi tantang gigi sing ngoten itu. Dina nasi TV, besok kan aku ketemu pangeran bener di wah, bener wani kula. Karena cara ilmiah jelas saya. Yaitu tadi, zaman Ka'bah urung dienggo haji. Niku mun dienggo salat. Rasulullah haji itu di akhir hayat. Tapi sebelum Rasulullah haji, salatnya mun madhep Ka'bah. Iku nunjukno hubungan dekate Ka'bah malah mbek wong salat. Kula balen malam. Mergo hubungane Ka'bah mbek wong salat hubungan sing nakdas, sing langsung terjadi. Tapi nak haji kan ngenteni, bahkan Rasulullah itu wis dadi nabi wis ane haji di tahun akhir, mendarani tahun 9. Iki ngenten tahun 9 lah, nabi wafat kan tahun 10. Saya kira-kira tahun 9. Pomo 10 itu awal berarti. Ada wong pala kadang ngitung awal guys, pokoknya nak cara sejarah globalane sekitar tahun pinten sok. Tapi sebelum nabi haji pun berkali-kali diurusan PKB. Iku anggere salat berarti sampean diurusan ane Qur'ane diwaca meneh war ruk'is sujud. Ora ana ning Qur'an bangun Ka'bah itu hujjah tangirin ora ana Qur'ane biasa ana Qur'an. Ana Qur'ane war ruk'is sujud. Dadi lupa isina wal akifina war ruk'is lan wong sing kok lan wong sing nak ngandel aku berarti ngandel Qur'an. Kok jelas. Tapi anu wong-wong ora jelas. Wong wis rong tahun nyekel Ka'bah. Kuwi. Jahal tidak hormat. Abu Lahab hormat apa? Bahkan dulu saking ekstrimnya, saking senengnya Ka'bah itu pernah nyekel Ka'bah itu diperbandingkan dengan iman. Sayyidina Ali itu wong iman. Nggih, riyen lho ya, men salah paham riyen. Sayyidina Ali wong iman. Tapi ora tahu dadi pengurus Ka'bah. Mboten ate dadi pengurus apa? Buktinya iki Sayyid Abbas, Sayyid Hamzah zaman dorong Islam. Ora mungkin iki kowe kok Muhammad wong bener ora pengurus Ka'bah. Dadi dhek gawe ukuran nek pengurus Ka'bah berarti wong bener. Nek gak pengurus Ka'bah berarti wong keliru. Ora mungkin mak kowe wong bener be Ali barang. Mergo ora pengurus apa? Lalu jadi asbab nuzule aja altum sikoyatal haji wa imaratal masjidil haram kaman amana billahi wal yaumil akhir wa jahada fi sabilillah. Mosok gara-gara ngurus Ka'bah luwih utama dibanding iman. Tetep utama wong iman. Dan aja ora pengurus Ka'bah. Jadi Ka'bah itu dikuasai Abu Jahal pula. Ngerasa nek ngurus Ka'bah luwih afdal dibanding sampai di asbab dulu. Ringin dong, saya buku dalil sing ra kaji-kaji ora iku. Tapi paling enggak kita menjadi tahu bahwa sebenarnya urusannya Ka'bah itu urusan iman, urusan tauhid, bukan urusan doa. Di antaranya, di antara fungsi Ka'bah kan gitu. Tapi fungsi utama Ka'bah itu warukais sujud, warukais sujud. Dan ini kita berdiri dalil alam. Kanggo petunjuk wong alam. Ya, misalnya Ka'bah kanggo haji kan orang umum, orang universal. Justru karena kanggo wong salat menjadi universal. Wong yang pojok karangane ning dhuwur gubuk, ilinge Ka'bah, Komstar Bilal, wong yang Papua ning Irian Jaya. Yang fak-fak nganggur salat ya. Jadi kita dari Quran berdal, jadi Quran nak diterang wong sing seneng tenan. Itu kita orisinil. Karena saya tidak punya kepentingan, mau di kepentingan supaya Ka'bah itu orisinil. Tetap Ka'bah, Ja'alallahul Ka'batal Baital Haram qiyamal linnas. Tidak harus orang haji, qiyamal linnas. Siapa saja yang ingin mendirikan kebenaran pasti urusan di Ka'bah. Kesyarat saya sholat kudu ngatur nopo. Ane ja'allahu al-Ka'batal Baital Haram qiyamal linnas. Paham kita apa qiyamal? Mboten lil hujjah. Mboten lil mu'tamirin, mboten tapi apa qiyamal? Syarul haram wal hadiyah. Paham ya? Dadi iki wana jalane lama qalu qiblatuna qabla qiblat. Wa min halan iku setengah saking ayatum bayinat. Wa min ha minal ayat bayinat tatul hasanat. Utawi ini kalau pira-pira kebagusan fihi fil bait.
Wa ana tayra lan sak temene manuk iku layak luhur ora iso munggah apa tower ku ing bed. Wa man disabane wong dakhala manjing sapa manuk ing bed wa kana mongko ora sapa man iku aminan wong sing selamat ke wong sing dianggap aman. Iki hukum. Ani iki radi angel nerangno ngeten iki. Dadi ngeten nggih. Ini masalah hukum ya. Nah, ono kalam khobar sing dadi hukum. Niku cara kula nomor 1 ku hukum. Ampun kalam khobar. Kalam khobar itu resikonya nanti kalau tidak persis kuwi janggal. Kalau kalian ini. Jadi polemiknya ulama-ulama usul fikih itu gini ya. Kalau Quran bilang kalam khobar, itu kalau khobar kan la yatator rokohul kidbu, tidak mungkin bohong karena khobari Allah mesti benar. Tapi resiko dalam hukum, jika itu tidak menjadi hukum tidak jadi kebijakan. Tidak jadi apa? Kebijakan. Misalnya ngeten. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayyutimmat. Itu kalau nanti jadi kalam khobar, nanti Quran ketok goro. Wal walidatu utawi sing jenenge seorang ibu. Cek ibu zina, cek ibu asli, cek ibu pokoke jenenge seorang ibu. Walidah itu seorang melahirkan. Jadi tidak harus menikah. Pokoknya siapa saja yang melahirkan itu yurdi'na auladahunna mesti nyusoni anake. Haulaini, rong tahun. Padahal wong-wong nakal kan anak di pateni, kadang dibuat ning tong. Berarti secara faktual kan gak mesti seorang ibu nyusui anak. Paham nggih? Iku nak buat jajan kalam napa? Tapi kabeh ulama usul fikih ijma, lafat-lafat kayak gitu maknane amar. Maknane napa? Amar. Berarti maknane wal walidat yurdina sebaiknya atau seharusnya seorang ibu menyusui anak. Paham nggih? Sebaiknya seorang ibu menyusui. Nah, ngono ora dadi kalam khobar, tapi kalam amar. Kalame dadi kalam napa? Amar. Jika kowe ngandani anak iku sing taat ke wong tuwa. Ya maksudnya ben anak taat ke wong tuwa, ora kok dadi takrif sing jenenge anak sing taat, nek ora taat ora dadi anak. Tidak sampai jadi takrif itu. Itu perdebatan ulama usul fikih. Tapi perdebatan itu memang betul adanya itu tadi. Misalnya waman dakhalahu aminah. Sapa wonge sing mlebu Ka'bah mesti aman. Tapi jare mutur-mutur, jare sapa aku pas sampe tuwa dicewekel. Mergo ilegal, bukan apa? Ilegal. Tapi ono sing darani itu harus jadi kebijakan. Makanya masyhur, kaji-kaji sing ilegal itu paling problem masuk hududul haram. Masuk hududul haram sing ono gambare pedang karo rohani. Mereka nak wis masuk dianggap duyufur rahman. Makanya di Arab Saudi ada etika. Polisi tidak boleh menangkap orang sing saiki dadi tamune pangeran. Dadi lucu hududul haram. Ane paspor sing mati sing legal-legal kaji-kaji sing kacau-kacau kaji legal dilebokno nang mobil box sayur. Jadi kesane mobil catering. Padahal ngono makhluk kaji kabeh. Lah ngono nek tok pinggirmu kaji dilepas. Iku polisi serawani nyekel. Mergo dianggap duyufur rahman. Mergo wa man dakhalahu kana napa? Nah berarti aman takwaamnya saya kira gak kalam khobar, ini jadi kebijakan. Tapi yang unik ulama itu perdebatan wajar. Ya, kasus paling nyata adalah ketika itu tadi semua paling kurang ajar di Indonesia kan Hajjaj bin Yusuf mati ini Abdul bin Zubair pas itikaf dipanah mati. Mana yang berwong elek ora koyo Hajjaj. Wong kafir ramani mati ini musuhe ning ngarepe Ka'bah. Hajjaj itu wani mati ini musuhe. Nah, saya ini mulanya kalau setuju, kalau nak kalam khobar nih Quran nak bimaknal amri, itu secepatnya jadi bimaknal amri, supaya orang-orang goroh nih kalamnya Allah. Nah, ya misalnya wal-wali dadu tidak mana nih kalam khobar kan berarti ke mana nih kan sing jenenge ibu, itu mesti nyusoni. Padahal faktanya kan banyak juga yang ibu kan nyusoni anak. Bobok jongklok, bobok mangkel bapaknya kan terus nyusoni anak macam-macam loh. Tapi nak gua anggap makna khobar kan, makna amar kan selesai. Wal walidat liyurdina. Itu paling angelnya perdebatan usul fikih dan itu di Quran banyak sekali di hadis banyak sekali. Dari kaji Nabi ngendikan, nekani walimatul urus wajib. Jika belum nekani gerakannya Allah lan Rasul. Tapi ulama tentara-tentara yang bingung. Bingungnya masalahnya sih gawe walimah wis dosa sih. Ngono dangdut. Lho ndak, ini kan masalahnya di fakta sosial itu seruat. Mungkin maksudnya Nabi kan normal saja. Sing undang wong normal, artinya acaranya baik-baik saja. Tentu yang diundang kena hukum wajib kan, karena yang undang juga acaranya baik-baik saja. Kalau undang buta, wong glodor-glodor, terus nak, ya ini tetap teko dari alasan. Teko walimah kan papat asowoha. Kon ruwet. Fakta sosial itu seruat.
wong gelem. Lah sing sare lonte ngundang kowe. Terus kowe kudu gelem. Kok dari Nabi wa idza ta'al miskinu ada apa? Ana melarat ngundang. Coba terus kowe misalnya lonte ngundang wong melarat tak turutane tak. Ya ora iso, hukum itu mesti berdiri sendiri. Makanya kabeh ahli usul fikih semua Quran dan hadis itu tetap berdiri di atas hukum. Kalau enggak ya kuwaco kabeh. Kalau lonte miskin tak tekan aja wa idza ta'al miskinu. Coba. Bicak ora. Mane bener ki fatwa niku lama. Sing oleh makna di Quran wong alim-alim. Perkara ini sensitif betul. Karena rumput ilmune ku. Ya nek tampa kowe karo manut rasa sinau wis kok ora ngaji. Tak fatwa lho ki. Mungkin nak soleh-soleh sampeyan, tapi nak fatwa kudu. Kok beliau sampean mbak aku mesti agak sampean tak jamin wis. Mbak dia ya agak sampean. Wis mesti. Karena saya kena etika enggak boleh tadi. Enggak boleh sering-sering tadi, enggak boleh sering-sering. Kena kode etiknya memang enggak boleh, Pak. Betapa dari saling parah Sayyidina Umar. Sayyidina Umar selawat urip nganti mati ora tau korban. Jebek ini dadi khalifah ora tau korban. Korban udah ora tau. Padahal dia terkenal lomo. Buat dino sering ngekek duit wong, tapi korban ora tau. Mergo Rasulullah dhisik ngancam wong sing kelar korban kok ora korban. Ojo parek-parek masjid. Jadi take hadis pancen wong sing kelar korban kok gak korban ojo parek-parek masjid. Padahal Rasulullah zaman itu bayangane wong Arab sekali subuh wedhuse kan nganti ratusan bahkan ribuan. Wong amek Mabenal Jabalen apa? Di ana dua gunung Arab sekali subuh. Jadi Nabi juga bayang medhit nganti ngono wedhuse Mabenal Jabalen kok urut sitok digo korban. Ora gelem. Mane Nabi ngancam sing rai-rai ngono iku ora usah melok salat Id. Kok rai-rai ngono iku ora usah melok apa? Istilah Nabi pala ya korban apa jidana ojo parek-parek napa? Tapi karena sahabat yang menyaksikan fakta itu kayak Umar kan paham, Abu Bakar paham. Tapi setelah periode itu wong ora paham. Sehingga banyak sahabat yang ngadu tetapi ngaduk korban itu wajib. Kok diancam nak sing ra korban aja melok salat Id. Paham ya? Akhirnya Umar sebagai khalifah nujur. Jadi Abu Bakar Umar pas jadi khalifah enggak tahu korban. Ya kita kok iki bakal korban. Kalau bapak sekolah Rasul ini. Aku roh maksudnya itu dah. Aku roh maksudnya. Aku roh nopo maksudnya. Akhirnya terus era tabiin polemik korban wajib Taurat selesai. Pasti tidak wajib. Mergo Abu Bakar Umar atau korban. Iku baru kayak wong alim ora kok. Tapi juga ora medhus ya. Lho ndak tak pikir wong tertentu sing terkenal lomo tukang ngekeki dhuwit tanggane roh kabeh. Lomo kan orang enggak akan menafsirkan medhus kan. Tapi masalahnya nak kiai terkenal medhit kan, wah itu malah kita apa dite? Sopo sing lha Abu Bakar dunyane dikakno Rasulullah go jihad, Umar digo jihad. Mosok wedhus sitok. Kemana wong roh kabeh nyawane wis dikakno Islam meneh. Sehingga ketika Umar tidak korban itu orang tahu betul ben ora jadi pemikiran nak korban itu wajib. Lah nak Nabi ngendikan kan ekstrem. Kalau nang Jumatan kok eleke mampu tobar mangan brambang. Nabi nak ngendikan wong sing mangan brambang fala korban masjidana. Layu dinari sampai ngoro masjid. Tapi kalau ulama darani sikatan tetap sunnah. Nah, Nabi ngendikan usul Jumati wajibun ala kulli mutalimin. Jumatan wajib nopo? Tapi semua ulama mengatakan Jumatan tetap adus ini nopo? Ya mereka gara-gara ngoten Sidina Utsman nak bar kok pasar. Itu terang-terangan ke adus moro masjid. Dari aku ulama tahu balik lo dia nunjono. Ya akhirnya jadi kontroversi. Lu mau ngatur urung kon di kok pasar atau Jumatan. Padahal Nabi dawuh ini aku suwe ora karepe. Jadi ulama kayak aku wis kuno. Utsman kasusnya radus, Umar kalau Lho aku ora iso kebayang. Umpama kabeh dawuhe Nabi kok dipraktekno sahabat. Wong Islam nganti saiki entek. Mergo dadi Islam ku berat sekali. Wae jamaah dhuwur ning masjid dikirane engko qobliyah loro, ba'diyah loro, dhuwur papat. Berarti apa kok waduh salat polon ora kanal. Wes panik. Ora Islam. Asli wae. Ibadah meseli wong kan mesti pikir. Apa meneh agar wae Idul Fitri. Kalau bagi anak ya apet utangan, ujikan korban buar, tambah berat lagi ya. Desak rumah-rumah tenan,
Kalau nyembelah di ruangan tonggo kan cara uteknya wong medit kan terbangun. Akhirnya lama-lama Islam jadi problem. Nah, ini pentingnya sebaiknya orang alim itu tidak konsisten melakukan kesunatan. Istiqomah wong alim pokoknya nerangno hukum, nanti sunat ya berselawase sunat. Itu dengan cara kadang-kadang seorang alim sebaiknya tidak melakukan. Tapi kalau itu wong alim benar-benar sebaiknya agar-agar wanita sholat sunat berarti ngaku ngalim. Kayak wanita kopelihara dia berarti ngaku nopo? Ngalim. Ngaku ngalim. Kalau sholat sunat. Saya kata wanita sholat kopelihara dia berarti ngaku nopo? Ngalim. Ngalim. Waman dakholahu kana amina. Berarti niki kalam kufar nopo kalam amar? Kufar. Kalam amar mawon. Jadi artinya kebijakan negara harus menganggap siapapun yang sedang seputar Ka'bah harus dilindungi. Tapi Arab Saudi nganti saiki kangelan. Kangelan bet. Kanca-kancaku sing ilegal lah cerita. Nang Masjid Haram sing tingkat dhuwur iku wong ilegal kabeh. Waduh nu dhuwur sing tingkat dhuwur lho. Akan sering metu pas wingi umrah. Tapi udah ini aman Gus nek. Jadi akhirnya kan ruwet. Makanya menjadi perdebatan fikih, bagaimana mungkin misalnya orang di Jeddah, dia itu pembunuh di Jeddah, atau di Jeddah maling, di Taif juga maling. Orang dikucar, moro Masjid Haram, itu papi-papi. Lalu kabeh ulama kan harus tekel ning kono. Jadi akhirnya, lah bagaimana mungkin masjid yang suci jadi perlindungan bagi mereka yang tidak? Wah, jadi nang dhuwur ngomong ilegal, aku tahu malah jago, padahal aku legal. Tapi metu kanca sing ra ilegal. Peduli aku ning ngarep Masjid Haram masa teng kok wani Gus tenggur. Karena dhuwur drama. Mulane kaji-kaji ilegal doan yang wis masuk hududul haram itu anggap tamune pangeran. Lah ya kalam kobar ini harusnya jadi kebijakan. Mulane terus ulama debat kalau orang maling ning Taif atau ning Jeddah, apa oleh diketok tangane ning Masjid Haram? Rata-rata ulama bilang dipaksa keluar dulu baru yukomu alil khas baru nopo di khas. Tapi katanya kalau di dekat Masjid Haram itu nggak boleh diusir. Dari ulama oleh jawab ma'adallah ayaku nabi tawaf beta zalimin. Jadi maksudnya naudzubillah masa omai pangeran juga perlindungan para kaum apa? Saya mau ngono tak perbandingan ulama ma'adallah waktu sampai omai pangeran jadi basis perlindungan orang nopo. Tapi dulu pernah juga kejadian era tapi ini ngono orang nakal tukal melayu dari ini. Cetar. Kok aman dah lalu karena tidak. Tapi banyak juga ulama yang berpendapat masih nyolong maling lah nang kono cuti bareng. Alasannya Rasulullah ketika Fathu Mekah itu dawuh man dakhalal masjid bahwa amin. Padahal pengumuman itu wong kafir juga. Cek kafirnya nak masuk masjid dianggap amin. Dianggap dilindungi di suaka politik. Akhirnya ulama sing tengah-tengah yo ngene ae. Ora usah diketok, ora usah digebuki tapi ditop. Anggo gebukine ning jowo. Tapi prakteknya boten. Sing jan masjid boten. Ngono tingkat dhuwur ora sing di pasar ora bisa. Wong ketika kuat jaring pasar saya munggah ningkat. Ya karena memang etikanya paman hadal beda itu kan falaro pasar walau fusuko. Jadi gak oleh omongan bandar-bandar berdebat di seputar Ka'bah. Kira oleh bentak wong, bukan anu sopan santun. Nah, akhirnya ilegal manfaatno iku. Wong kula nate ngertos nang putih-putih, kanca-kanca sing rasi-rasi ilegal. Pokoke kangelan ning Abha, ning gone tok. Nek mlebu Mekah tenan Biyur Rahman. Memang sing tukang kaji ilegal wis briefingane wis ngono dadi. Jadi sing hati-hati ku jek ning Abha, ning Taif, ning perbatasan. Nek ning Mekah tenan. Pemerintahan Arab Saudi nganggep ning Mekah Biyur Rahman. Akhirnya waktu semangat. Berarti mesti sok aja, mesti sakit. Partai. Kaya waman dakholahu karena kalau suwon kowe niki ngaji sing ikhlas tapi sing nganggo ilmu ini kok nak ana kalam kobar kula balen iki nak ana kalam kobar itu apakah bagian ala kobariyati atau sudah menjadi makna apa amar atau kula mesti dadi makna amar misalnya la yamassuhu illal mutahharun itu kan kalam kobar ora nyekel Quran kecuali wong suci mesti menjadinya makna amar bersucilah saat Anda mau memegang pasti kejadiannya kan makna amar kan orang kok terus koyo mazhab-mazhab tertentu jadi lah ya masuk mutung-mutung nyekel Quran para malaikat suci jadi urusane malaikat ya mergo dekne
kadang berpikir itu tetap kalam khotbah. Jadi informasi dari Allah bahwa yang ngelola Quran mulai ning malaikat itu para malaikat suci. Jadi ra urusannya baik kita. Tapi kalau kita kan tidak menafsirkan kalam khotbah itu menjadi kalam apa? Amar. Liyata toharo supaya sesuci sopo wong sing cekel-cekel. Itu paling angel dan kulit musul oke mati. Entah ulama piro wae perdebatan kurang bar nganti saiki. Saiki dibari dhewe ora paham. Jadi neng kitab becek polemik tapi penggemarnya pun buatan apa? Minat polemik gue sami. Jadi waman dakholahu kana. Manane layu ta'arud itu tegese ora kena den alang-alangi sapa ilahi man dikotlin kelawan dipateni. Audul men utawa kelawan kedzaliman au iri dalika to liyane mungkon-mungkon kabeh. Nah iki sing terus lebih kakak haji ngene iki walillahi alam nas. Lan iki te Allah alam nasi wajib ngatasi manusa. Hajjul baiti utawi haji ning Baitullah. Iku wajibun bikasril haq fathah hajjul baiti hajjul baiti. Uti dawuh hajjul baiti lugotani lugot karone fi mas dari hajjat di mana kosoda. Wa idalan den kebatal menanasi sing dawana sapa ngene manis tato ilahi sabila. Tapi sing wajib haji man wong istato kang mampu sapa man ilahi maring Baitullah apane sabilan dalan. Torikon tegese dalan. Iku ulama debat, nah ana wong dikajekno wong iku wajib nampa ta ora? Hampir semua ulama fikih bilang tidak wajib. Itu tidak termasuk mustahil. Jadi misalnya kita jadi kiai ditawani dikajekno wong, itu tidak menjadi berstatus mustahil. Jadi Anda berhak menolak. Jadi nompo ya oleh, tapi menolak juga oleh. Artinya Anda tidak menjadi berstatus mustahil. Terus wajib nopo haji. Mergo li izamil minnah. Mergo ngekeki kaji kegedean, jadi rawan diudat. Tapi nek iki isgo sak piring malah wajib tompo. Mari sing ngekeki lara atine. Lah nek ngekeki kaji misale kira gelem kan iso muni wong muni alhamdulillah. Iya, kale kowe dadi kiai melarat terus murid tem setengah lomo setengah seneng. Ya iku ora gaji-gaji ta, tak kaji. Tapi ning atine nggo ora sida ora apa-apa tetep. Kalau sekali, biro. Lumayan. Jadi kabeh ulama darani tidak menjadi mustahil orang yang difasilitasi napa? Bukan menjadi mustahil. Rata-rata ulama nggih boten purun. Ini Imam Nawawi Imam Ghazali boten purun. Nggih do biasa do haji awam. Yang kudu piyambak. Biasa, yang jelas tidak menjadi mustahil. Jadi kita misalnya atas nama hafid, kiai, bohong sakit, tetap dikajekno. Oleh nolak, oleh napa? Nah, kecuali kaji kerja wajib. Misalnya wong melarat untuk jatah. Kowe iso haji 4 wulan mulai Syawal tapi melok ngepel Masjid Haram, itu wajib. Karena dia bisa haji dengan jeripayanya sendiri. Jadi sadune lawang kere kaji bekerja kan sadune. Jadi iku wah tak kanca kula iku ruwah do mriko. Jadi saya tukang cleaning service di Masjid Haram yo ono jaringan. Iku yo kanca-kanca sing mlati do haji tapi mulai ruwah. Ruwah poso Syawal ono sing untuk mulai Syawal. Tapi nakale ya ono nakale. Kontraknya kan setahun. Baru haji kasus-kasus do mulai. Untuk wis kasus lopo? Ayo yo dole menawa yo kontraknya ora oleh. Memang paling mudah, Arab Saudi itu paling mudah nyari pekerja musim haji. Karena orang Afrika, orang Indonesia udah gelem. Tapi nyuwun sewu kata sinanggal, kalau musim haji udah mulai. Padahal kontraknya tahun. Ya, kalau kita nanti udah kepanggil, udah saat ya. Mulai udah ngerasa besok barang, tapi sekelimat udah Indonesia. Sebuti ke hukumnya haram, tapi gaji kulo saya sarang gaji. Nah saya sah tuh ngukuf ning Arafah, berngantemi setan macam-macam ya sawah, tapi tapi kelakuannya dia kan kok setan. Sampai menangi dewe jeneng. Itu kan pekerjaannya kan banyak dari Indonesia. Kan modelnya siksipan. Ini gue terangsal, tapi jadi wajib ya. Jadi kalau balik balik, nak dikai gratisan itu udah wajib. Tapi nak dikai ini krono imbalan kerja itu kamu menjadi mustahil. Misalnya saya aku wong alim, Bapak kasih tahun ini saja, sekaligus nanti misalnya diskusi tentang ini, ya saya wajib berangkat. Asal ada imbalannya, memang ada yang saya berikan. Baik, kalau ide Quran itu gampang, kamu menerima itu boleh, asal ada yang kamu berikan. Memang etikanya Quran. Karena dari awal wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling itu ya ada yang kamu berikan. Enggak boleh orang menerima sepihak itu tidak boleh. Itu etikanya Quran. Mane wa idza khuyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha atau aurud. Jika kamu dikasih penghormatan tertentu, ya harus kamu balas.
syukur-syukur bi ahsana minha, kalau bisa yang lebih baik. Kalau tidak bisa urut dua. Atau kamu kembalikan seperti itu. Itu memang etikanya orang-orang Quran. Jadi tidak boleh orang terima itu sepi. Wajib. Nah, talangan wajib. Sesaknya ure wajib orang kasih. Nah, saya setuju masih wajib. Asal rasional wajib. Karena bunga yang di situ itu nak dihitung bisa sami kalian deflasi. Artinya umpama ora ono bunga lama, kira-kira kisaran turunnya nilai uang ya segitu. Jadi kadang wong mikirnya anggar sak dhuwure nominal intrinsik nilai dasar udah anggap riba, padahal ya ada juga. Misalnya gue saiki di duit 10 juta. Rong tahun kas tak 10 juta, 500 atau 11 juta. Mbok ora kowe melok kaji talangan pun susut uang Anda ketika dibelikan barang, kisarannya juga segitu. Jadi sing darani riba itu di atas nilai intrinsik. Apalagi ini masalah haji. Kemarin di Magelang juga jadi perdebatan, tapi itu kan bayarnya luas di intrinsik haji ini. Prakteknya gue mesti luas. Praktek kita ini mesti luas. Kecuali prakteknya memang ekstrim, misalnya 100% atau 50 nomor persen. Jadi selama ini problem talangan haji itu kan misalnya per bulan tuh kisarannya bunganya misalnya 2 juta, 1 juta. Konco-konco teng Magelang do takok kula. Niku sepundi Gus kula kaji boten kelare kula nak liwat talangan. Yo wajib kaji. Nah, masa lalu wae 1,5 juta, 1 juta. Ya sampean bedino muaru dua jan kira-kira setahun ya entek sambung. Sanggep bae bukane Ka'bah, bukane Mekah. Kalau bunga itu yang haram itu kan gini, syarat itu minal mukrid yang utangi juga. So, nomor 3 itu memang melebihi nilai intrinsik tadi. Jadi siapapun sing ra urip, nah riba tetap haram, bukan catat. Riba itu pasti haram, riba. Tapi kalau bunga itu tidak mesti haram karena detailnya bunga itu sudah dihitung sama BI itu tidak mesti riba. Dianggap nilai penyusutan nilai nopo uang. Jadi kamane kok ngene lho. Kok ngene lho kata kene misalnya. Aku diutangi wong Tuban. Diutangi wong Tuban itu 10 juta. Curangi wong utang kan curang kabeh wong utang jen dole mulane tambah kere wong utang. Ono dole utang dole wong. Kemudian utang sing duit ra mangan. Wong utang yo ono dolime. Mulane sering dikritik Quran. Tukang utang itu dikritik. Kok ono dolime. Misalnya aku utang ning wong Tuban 10 juta. 10 juta wong rene ditero. Misalnya santri atau kanca ditero. Ditero tak tompo 10 juta. Tentu bagi pelakunya tahu betul. Nah, aku ngetero duit ning Gus Ba, iku yo umbal bis dinar mandiri 10.000, PP 20.000. Aku mau marung macam-macam entek. Pokoke walhasil biaya ngetero 50.000. Terus ketika aku nompo 10 juta, mentang-mentang tak tompo 10 juta, nyaurku bener-bener 10 juta. Kita secara fikih nak saja ketika tak sahur tak juta, 50.000 jari ngekei riba. Lalu saya ngeritik fikih yang begini itu kampungan, itu ngawur betul. Memang utang 10 juta wajib disahur 10 juta. Tapi al-wasail sebukumil maqasid nak kowe roh urip ketika diterontek 50.000 saiki ngene terus dhewe ning Tuban. Ben kowe ora rasane kelangan apa 50.000. Utawa kowe nak nyaur ngene berhubung niki kula teroke duwe jenengan 950. Tapi 50 Pak, oh kula ge ubah. Kita sendiri kan enggak siap dibegitukan kan. Mulane nak ngaji sing lulus. Mulane dari Nabi ahsanukum khairum qadaan khairukum ahsanukum qadaan. Api-apike kowe nak utang sing nak nyaur sing apik. Cara kula sing realistis gak ngarah riba iku mau dihitung. Lah uang sosial apa? Itu. Iku sing paling realistis itu uang sosial apa? Tapi jangan riba lho, saya ulang-ulang. Riba pasti haram. Uang sosial dihitung. Misalnya utang 10 juta kok diterok atau ditransfer ke bank. Itu kan misalnya mandiri transfer ning gone BRI kan tek 10.000 misalnya. Gue realistis sih gitu. Orang naik ngongkon santri ini, pak sepeda motor macam-macam. Urung apa berarti kopos. Aku abek wong sing anti riba, tak rapu rai sirai medhit. Pengalaman rai. Lu kita pasti anti riba itu pastilah jelas. Fa'ilam tafalu fa'zanu fi harfi minallahi wa rasuli ancaman riba. Aku ra itu jadi anti wayat iku ora apal aku lek bang kowe. Gue misalnya apal-apalan toh, aku apal tak maknane sak kaule ulama tentang riba aku apal. Wabah mesti mengarah ke proses wasail itu kon ngitung ben ahsan hukum qadaan. Masuk PP 10 juta, namari 10 juta terus pada sana ya transfer ya. Di jalan mungkin di jalan yang mau cara mata kono ngeban ono macam-macam. Terus iki misale
Wong Tuban ngetro rene, balik mandiri 10.000 PP 20 jajane. Umpama wong iku wong matun atau wong macul, umpama kerja entek untuk 20.000 gara-gara ngetro dhuwit ora kerja jajal hitung kabeh. Ya fair saja. Loh buktinya apa? Hal yang sama ketika kita melakukan kita terosok. Waduh tak parah nih kehilangan duit, tak ada uang ira buka toko, uang ira ono, kecewa kan? Ketika Anda jadi korban. Mulane wa in tuktum falakum rusul amalikum rusul amwalikum kalau memang itu madah ya tadi alfa saya itu umil makosid. Mulane kabeh Imam Malik ulama-ulama negara ini asal hukum kodoan minimal regane kesele kancamu dulurmu yo bantu. Tapi ora usah nentokno nominal ya ora usah dadi syarat isul bil aksi. Apa meneh duit bank talangan. Tapi misalnya ra bayar kuwi gak mungkin. Karyawane iki yo butuh mangan kabeh. Survei yo nganggo mobil hijau yo nganggo bensin. Uang makan itu karyawane papat doyan mangan kabeh. Terus nulis administrasi wong lugu-lugu ora iso nulis tok. Bubar iku daftar ning gone kantor Kementerian Agama ora iso, Mas. Jujuk ngeterol. Lha coba kita mau ngitungnya 10 juta kon bayar 11 juta kok yo ngregani. Lah saiki misale perseran, oke ora ono riba, tapi pegawai bank mending ini. Ya 10 juta bayar 10 juta, tapi kangelanku bayar standar aku wong pinter. Wong pinter. Iya lah, dene sekolah yo akeh. Malah ruwet ya. Nah cara aku riba mesti haram, tapi dalam konteks yang ibadah kaya aku haji kok. Kita mau pikir riba nih, ada proses sosial yang memang harus mengeluarkan apa uang. Jadi bahasa saya tidak riba, ada proses sosial yang memang kita harus mengeluarkan apa uang. Gue marung neng karas, neng tinta sekolah, gue prakteknya rokok, efek sini rokok itu. Jadi kita ini munafik sekali, mengenai kalau senang model mama. Uang sing aran riba, sing gambaran dari uang medit, uang munafik, maki-maki malik. Gue mau ngomong utang di sahur persis, padahal sejarah ini Palestina Medina, malik. Lah untane kok pakani opo? Adik rene pakan mati-mati memang. Medhit ora usah dalil. Medhit dalil. Medhit ora usah apa? Dalil. Medhit nganggo apa? Dalil. Ya makanya kalau kepengen secara aku kecuali yaitu tadi yang kayak kasus lata aku riba ada pemuda apa kan sudah melewati nilai sosial, melewati nilai normal. Ini benar Quran lah tak guru riba, atafan. Tapi kalau yang belum atafan, karena tadi menggantikan nilai-nilai tadi, menggantikan nilai yang harus terjadi. Wong kula mau dadi kiai ngono mata kok ngene iki misale bedi ngaji, yo ora ngarah salam sampe aku melarat juga. Tapi tetap tak hitung bedi ngamal mbek aku 10.000. Tapi misale bedi numpang, ya tak anggap sing numpang yo ngamal 10.000. Itu fair. Karena hal yang sama pasti kita berpikir gitu. Misalnya aku dolan ning Bojonegoro, pasti berpikir aku ndak bensin 50. Loh kenapa ketika orang lain tidak kamu bayangkan demikian? Kita kan jadi orang munafik kan pecundang kan. Ketika aku lunga dhewe ning Bojonegoro yakin kelangan 50.000, tapi kenapa ana wong sowan kuwe pepera salam tempel 50.000 mbok anggap ora apa-apa dia tapi tetap kelangan 50.000 paham bro? Kowe wong ra lha ya tambah, wong sing ngutangi nek ngutangi kiye kan ditero kan duwe. Ditero nek wong tuban nek misale rene kan enggak piro. Dia kira ya rasulnya, lah mosok menggantikan uang iku mbak kepribadian, mosok menggantikan ya terangno iki 10 juta tak kaur, iki sing 200 bis sosial. Wes macam-macam. Komane nak duit 10 juta kuwe liwat ngerayu bojone mbok. Wah malah iku kudu akeh. Biaya komunikasi. Lara duit dhewe ya. Kan wah suwe to ngrayune wah. Rata-rata santri kan juga sing kowe itu. Berarti nak ora kan. Maka ini akeh, Pak. Biaya apa? Komunikasi. Lagi pentingnya ngaji lah itu tadi pentingnya dialek. Kebenaran itu terungkap kalau ada apa? Dialek. Selama ini kita ngitung riba itu intriksi saja, tapi kita nggak sadar ada proses sosial yang panjang. Paling ketika Nabi khairukum ahsanukum qadha. Yang terbaik di antara kalian sing nak nyaur ku apik. Iki masyhur Nabi nate utang pedet, ambek Nabi disaur sapi. Ketika sahabat tanya apa itu dari banda, api-api gue sing nak nyaur. Ya tetap orang proses sosial itu mesti ada.
Mana cara prosesnya umur itu. Wah, ngutang 2 tahun, pedet jadi sapi. Waduh, selorong. 2 tahun pedet. Dari sing utang enak. Yo nak urip mati. Wah, yo kasus medit ketemu medit yo. Lah utange 12 tahun ya. Wah, darah putu bicara. Ora lagi soalnya ayat-ayat ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar. Nah, cara kula kuncine ayat iku teng niku la tazlimuna wa la tuzlamu. Kowe yo aja dolimi yo, tapi kowe yo aja terzalimi. Kalau wong Tuban maro naruh anak wis sahur pas kowe yo dolimi wong liya to, karena kamu ndak ngitung wong uang uban. Lan la tazlimuna kowe yo aja zalim. Yo aja di. Oh, sok kerja kaji talangan umur gawene yang ngalor ngidul dadi pegawai bank sekolah ngene ku ngitung daftar ro wong lugu-lugu masuk daftar ro tulisan nang Kementerian Agama lah kulo nate daftar ro bojo kula tapi duwe langsung ora tau ngaku talangan sawangane ora di duwe tapi antri mbek wong talangan daftar gedung lugu-lugu dicatet to sito lha iku ya mergawe sanggup bayari karyawan wis sudah Ane jadi fatul mu'in, nak gue bayar kelebihan, niati sodako, atau niati ngamal apik. Karena bagaimanapun kita ya diamali. Makanya kita nopo. Tapi riba tetap haram, binasil Quran. Ya ada ulama di dunia yang mengharamkan itu. Makanya ketika Salto dia melebihi qadru ziyadah. Salto itu rektor Al-Azhar. Dia alim-alim orang Mesir di sini Muhammad Salto. Ketika dia membolehkan qadru ziyadah, dikritik ulama Al-Azhar. Jadi dia ngoleh nori. Berkata Salto, lah, orang ulama waras ngalal riba. Tapi nak kue mungkiri ziyadah faktor deflasi, kue edan ini gak iso mikir. Akhirnya ulama insaf sama Mas Afif. Misalnya aku konco SD be Mas Afif. Zaman aku umur 10 tahun, kerupuk padi regane 10 rupiah. Paham nggak tuh? Regane 10 rupiah. Nah saya iki apa nyaur? Nah tak sahur 1000 kan riba. Ngutangi 10 rupiah kok tak sahur apa? Lah golek duit 10 rupiah wis ora ono. Lah anak ngono jare Salto, wong nyaur utang gak riba kabeh. Wong kadang pecahan duit sing diutang dhisik. Wis ora ono. Tentu sing disaur ku kimah napa? Kimah. Makanya sekarang ulama dunia ben gak resiko dimaskan semua saja. Semuanya dimaskan. Jadi misalnya ke utang tahun 70. Sing kasus-kasus ning desa kula lah sering melok nyelesaikno. Kasus iki biasane ponakane sunat Pak Dene jek rukun didolo pedet. Iku untuk dhek 400.000. Barang wis ra cocok 20 tahun kemudian ra cocok ditagih. Ditagih sing diutang ngitunge pokoke pas iku didolo pedet nek 400.000 disar 400.000 atau pitik. Padahal dicek 400.000 didolo pedet. Lah nek kowe ngitung riba nganggo interaksi kan wajib besar 400.000. Sadure 400.000 mbok anggap apa? Lama edian ini. Gak waras ya. Wong ora nganggo akal blas. Lah nek disaur pedes nyaur wegah, mergo pedes iki regane piro? 4 juta. 4 juta. 5. Misalnya 4 juta. Milanji. Tidak realistisnya saja. Misalnya rasanya, yo wes lagi saya sahur pedet, yo wes nampaknya aku biasanya tak jamu, nak fair-fairan sahur pedet mau. Sahur pedet ya, misalnya sing utangi untuk paling kurul lah, tetap kena 3 juta. Mau ngajak dia ini niati 400.000 gak riba, yo ben mau kehilangan duit. Lah aku jare medhit nganggo dalil iki maksudnya boleh medhit berdalil ya. Lah anak fair-fairan sing mesti ora salah cara fikih, ora salah cara Rasulullah yen dimasno. Tapi ngemasno kan resiko takok-takok. Jadi dimasno ngene artine. Zaman tahun 70 400.000 untuk pirang gram. Iku mesti bener e. Tapi masalahnya kan takok-takok barang. Zaman iku ono sing eling ta ora? 400.000 kan ora mesti ono wong eling. Karena sesama miskin temannya kan yang miskin juga, gak tahu hukum komunitasnya juga. Wah, angel lho Mansur padha mlarate koncone sak kanca ya mlarat kabeh. Ditakoki tenan-tenan Mas pasti ku tahun aku ora tau tuku. Mesti jawabane aku ora tau. Ini paling gampang ngilinge pedet yo. Tapi kira aja pedet senajan ono selisih gede cilik kan tetep padha seneng ya. Lah anak ngene iki sing ngutangi kurang ajar. Kamu ora mbok utang mesti anak putu, lha iku keliru nang ora berlebihan. Cara ora mbok utang kan mesti anak apa? Putu.
Nyari sing utang kan mati. Iku padha cangkem elek, ngono wis padha cangkem elek itu. Tak pikir tuh. Tapi kalau suwon pokoknya istilah teng Quran riba itu pasti haram. Tapi itu tadi, ketika tidak mesti itu riba, misalnya ziyadah yang faktor sosial atau ziyadah faktor bayar uang kerja, tentu kita itu. Wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tazlimuna wa la tuzlamun. Kowe yo zalimi wong liya. Tapi kamu juga jangan terdolimi. Iku secara aku paling aman. Kok redaksine Quran salah, rumah aku paling. Oh, tuban atau ini 10 juta, bayar 10 juta. Padahal lagi serah cocok. Kecuali tidak cocok, macam akrab. Cuman gendenan utang ya nak kue suka, macam cocok. Wah, ya itu ramah masalah. Agar bangsa tukaran itu kan wis ora napa? Ora cocok to. Masalah serah cocok itu justru mari hak adami. Nah, cocok ya malah apa-apa. Wajibun bi kasril hak. Wajib atau kena, ono kasih talangan kaji macam-macam mana. Ya tetap. Karena bayar itu loh, kan nggak gratis tuh. Walillahi ala nasi hijul baiti wajibun bikasih khafati aluwatani fi masdari hajab. Wa yudalu minan nas man istata'a ilaihi sabilan tariqan. Fasarahu nafsiri sapa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ing sabil ditafsiri bizati lan sangu warahilati lan kendaraan. Jadi sing darani mampu ya duwe sangu di kendaraan. Wong fikih-fikih ditambahi, sing ning omah ora kelaparan, paham? Sing ning omah ora kelaparan. Dadi di dhuwit sing ditanggalno kanggo keluarga zahaban wa iya. Kan. Rawahul Hakim wa khairu. Jare kancaku. Ninggali piye lek Gus sing ngajakno bojoku. Jadi fikih ketok nak contone iku bayangane wong lanang koyo ulama Arab sing lak wedok kelaparan ngenteni ditinggali sing lanang ora ro ijo, rata-rata sing ngajar sing pengarang jar. Pengarang ora ro urip iki. Gambaran kok ngono. Tinggal piye warga kenyak to. Sing ngajar sing wedok jaba. Ya, di mana darane kenyak to tinggal duwe dhewe kan ala dagelan. Mulane tak biru gak mengikat lah kadang ulama ngarang ya ora ro urip. Tinggali piye sing ngasih to apa? Iya, ditinggali. Rawahul Hakim wa ghairu man disabare mengkafar ngafiri sopan bila iklan Allah bima iklan perkara faradahu kang merdono sapa wa ing man minal haji. Saiki wa mangkafaro jari Imam Suyuti bet ora masalah haji wa mangkafaro billah. Dari wa mangkafaro iku wadang semua mungkiri kaji kok dari Imam Suyuti sing alim muni wa mangkafaro no? Billah aneh-aneh. Aku nak ana wong promosi kaji sing berlebihan lawan tenan. Sing berlebihan yo, tapi nasib dengan yo biasa. Ana sing berlebihan ngono. Wong dalile jelas Imam Suyuti wa mangkafaro billah. Lah lagi kaul kedua au bima faradu minal haji. Tradisine ulama agar kaul kedua iku kaul wiyan ngono ae wis mangkafaro napa? Billah. Sapa sing ngafira wa fa innahu mung kasatuna wa goniyen sing ora butuh anil alamina sangkong salam kabeh. Wong sing ngingkari Allah ora buta wong iku. Manane alamin ya jinsi tegese manusa wal jinil lan jin wal malaikat lan malaikat wa an ibadatihim lan Allah ya ora butuh kabeh ibadahe kabeh alam.